Shalom Bapak Ibu Jemaat. Kabar gembira bagi kita semua. Gereja kita sudah dibuka untuk ibadah onsite loh. Serta sudah mendapatkan QR Peduli Lindungi dari Kemenkes RI. Untuk kedepannya, ibadah dilakukan secara online dan offline. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat datang beribadah secara onsite, dapat mengikuti secara online melalui Zoom dari rumah masing-masing. Ini dia hal yang harus kita ketahui ketika kita beribadah secara onsite. 1. Wajib memakai masker. 2. Cuci tangan di tempat yang telah disediakan. 3. Melakukan pengecekan suhu. Tidak boleh demam ya. Keempat, check-in Peduli Lindungi atau tunjukkan sertifikat vaksin. Lalu, silakan memasuki ruang ibadah dan tempati tempat duduk yang telah disediakan. Selama ibadah berlangsung, semua wajib memakai masker ya. Selamat beribadah. Persembahan. Ada 3 cara untuk memberikan persembahan. Pertama, scan QR Code yang ditampilkan pada penghujung ibadah. Kedua, scan QR Code yang ada di luar ruangan ibadah. Ketiga, masukkan uang tunai ke dalam kotak yang telah disediakan. Yang keempat, menggunakan kartu debit melalui mesin EDC. Setelah ibadah selesai, tetap jaga jarak dan jangan membuat kerumunan ya. Oh iya, pendaftaran ibadah onsite dibuka setiap hari Kamis melalui WhatsApp ke Saudari Senja atau melalui link pendaftaran yang telah disediakan. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah di gereja di bawah dan juga yang sedang beribadah di rumah. Selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, saya mau menyampaikan ada salam dari Pak Jonathan Tanuwijaya untuk kita semua yang beribadah di sini pada hari ini. Pada hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Ku Berbahagia pada bait yang ketiga atau yang terakhir kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan
yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, bersyukur kita kembali bisa beribadah hybrid pada pagi hari ini. Nanti Bapak Ibu yang ada di ibadah online jangan tergesa-gesa meninggalkan, nanti di akhir kita bisa saling menyapa begitu ya. Pak Jo, kami terima salamnya. Berharap Pak Jo bisa kembali khotbah di webinar ini ya. Oke, terima kasih Pak Jo. Silakan Pak Aldrik untuk memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Edi. Warta jemaat akan disampaikan oleh Saudari Brenda. Silakan. Warta jemaat, selamat ulang tahun untuk Saudara James Josia Hodiono tanggal 17 Januari 2022 dan 19 Januari 2022 ada Bapak Thomas Gunawan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun pernikahan untuk Bapak dan Ibu Kasyanto pada 17 Januari 2022 dan juga 19 Januari 2022 Bapak dan Ibu Johannes Effendi. Diberitahukan kepada seluruh orang tua bahwa ibadah komisi anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Selanjutnya video warta.
Sekian warta jemaat pada hari ini. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan menaikkan doa syafaat, namun sebelum itu mari kita nyanyikan pujian Mampirlah dengan Doaku. Persilakan Bapak Alep untuk menaikkan doa syafaat. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat, dan di akhir doa kita akan sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa yang di surga, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersukacita berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji-muji nama-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, kiranya Engkau akan pimpin dan berkati ibadah pada pagi hari ini ya Bapa, baik yang ibadah langsung maupun yang melalui Zoom. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar ya Bapa, khususnya yang melalui Zoom, agar semua hambatan-hambatan dapat teratasi, sehingga kami boleh menikmati ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami berdoa khususnya untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau urapi, Engkau kuasai lidah bibirnya, akal pikirannya, sehingga apa yang diucapkan hanya datang daripada-Mu saja ya Bapa. Bapa yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang
mengalami kelemahan tubuh ya Bapak, atau gangguan kesehatan. Kami berdoa untuk kestabilan kesehatan Ibu Yohana Hartini Suraji dan Ibu Tuyah. Tuhan, kiranya Kau akan jamah kedua anak-Mu ini agar Ibu Suraji maupun Ibu Tuyah dapat dikuatkan, dapat dipulihkan kembali ya Bapak. Dan terlebih dari itu kami mohon agar mereka boleh tetap bersuka cita, mensyukuri, dan boleh tetap merasakan kasih-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa pula bagi saudara-saudara yang sedang dirawat di rumah sakit, untuk Ibu Manurung dan Bapak Triyono. Tuhan, tolong Kau tetap hadir di tengah-tengah mereka, dan Kau senantiasa menghibur mereka, sehingga mereka tidak merasa sepi walau di rumah sakit, tapi boleh tetap bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami mohon kiranya Kau kasihani mereka, agar Ibu Manurung dan Bapak Triyono boleh dipulihkan kembali ya Bapa. Dan mereka boleh berkumpul kembali bersama kami untuk beribadah di tempat ini ya Bapa. Dan kami berdoa pula untuk Bapak Sukisno, ayah dari Diaken Widorno yang dirawat di rumah. Tuhan, tolong Kau juga kasihani agar Bapak Sukisno boleh segera dipulihkan ya Bapak. Bapak yang di surga, kami berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang dalam taraf pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Enita, Bapak Hadi Sudarto, Bapak Indarto, Bapak dari Bapak Handi, Bapak Theodor pribadi, Saudara Harrison, dan Ananda Melati. Tuhan, tolong ya Bapak, Engkau segera pulihkan mereka, agar mereka boleh sehat kembali seperti sedia kala ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk kesehatan yang semakin dipulihkan, biar Engkau akan menyempurnakan kesehatan anak-anak-Mu ini ya Bapak. Bapa yang di surga, kami berdoa pula untuk pertumbuhan iman jemaat di tempat ini. Biarlah Engkau senantiasa memakai kami, agar kami semakin hari boleh semakin bertumbuh, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi sekeliling kami dan bagi anak-anak-Mu yang mungkin dalam kesusahan. Kiranya melalui jemaat-Mu di tempat ini kami boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk kondisi perekonomian jemaat. Kiranya Engkau juga akan menumbuhkan, sehingga Engkau cukupi kebutuhan demi kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa pula untuk para pemimpin bangsa, pejabat pemerintah, dan aparat keamanan, agar mereka boleh bersinergi untuk dapat menjalankan fungsinya dan tugasnya dengan baik ya Bapa. Kami berdoa pula untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga terjalin perdamaian dalam bermasyarakat, dan kami boleh saling mengasihi satu sama lain ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak virus corona, baik dalam hal kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi. Kiranya pandemi COVID makin hari boleh semakin mereda ya Bapa, di semua daerah maupun di semua negara, sehingga COVID boleh punah dari seluruh muka bumi ini ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa pula untuk pencegahan penyebaran virus corona, terutama dengan adanya varian baru. Kiranya Engkau ikut campur tangan agar Satgas boleh bekerja dengan baik dan dapat mengatasi masalah demi masalah ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk pengobatan terhadap pasien yang terpapar virus dan ketersediaan sarana-sarana pengobatan.
Kiranya Engkau ikut campur tangan sehingga pasien-pasien yang terpapar boleh segera dipulihkan dan obat-obat boleh tercukupi ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk program vaksinasi yang sekarang masih terus berlangsung. Tuhan tolong Kau pimpin sehingga vaksinasi ini dapat dijalankan dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga kami semua masyarakat Indonesia dapat menerima vaksinasi ini ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk sikap masyarakat selama masa pandemi, agar kami semua masyarakat Indonesia dapat mentaati dengan disiplin protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa pula untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Tuhan tolong Kau pimpin agar semua dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa pula untuk beberapa wilayah atau daerah yang terdampak bencana alam, baik erupsi gunung berapi, gempa bumi, badai, angin besar, banjir, dan tanah longsor, serta penanganan terhadap para korban dan perbaikan infrastruktur. Kiranya Engkau ikut campur tangan ya Bapa, khususnya Engkau pakai anak-anak-Mu di mana terjadi bencana tersebut, sehingga kasih-Mu dapat dirasakan melalui anak-anak-Mu di sana ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk pimpinan-Mu dan kasih-Mu ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita tutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Alep untuk doa syafaatnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Kasih Setiamu yang Kurasakan. Itu yang kau
Persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh Saudari Elisa Senja. Silakan. Shalom Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa Allah kami yang bertata di atas kerajaan sorga, kami bersyukur ya Allah untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan untuk kami boleh sama-sama kembali beribadah. Dan saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati setiap pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Dan setiap kami boleh mengerti dengan baik serta menyimpan dalam hati dan siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman kepada Tuhan. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 11 sampai 17. Berbunyi, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Saya serahkan kepada pendeta Edi SS. Ya, terima kasih untuk Saudari Senja yang sudah berdoa dan bacakan firman bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, pemerintah sudah memberikan kesempatan yang banyak bagi setiap kita untuk kita vaksin booster. Berharap Bapak Ibu semua bisa melakukannya dan supaya kita semakin sehat begitu ya. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan karena mungkin nggak ada aplikasinya, kita akan bantu. Khususnya sekarang kan bagi lansia gitu ya. Kalau nggak ada aplikasinya, kita akan bantu, nanti bisa hubungi Mbak Dwi atau Penatua Stephen, kita akan bantu untuk vaksinnya begitu ya. Oke, nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita melanjutkan untuk rangkaian khotbah tentang Kisah Para Rasul. Kemarin sudah berhenti di ayat 10 dan sekarang kita mulai di ayat 11 pasal 18 ini. Kita ketahui dan kita mengerti bahwasannya ada banyak agama di dunia ini. Tentunya semua agama berharap itu semua baik. Dan dalam pikiran kita manusia, seharusnya agama itu memberikan damai dan kasih bagi semua yang mengikutinya. Dan itulah yang disebut dengan agama. Kita sepakat kalau kita punya agama tertentu, harusnya ada damai dan kasih. Dan kita bersyukur kalau kita sekarang ada di GKMI yang juga itu Menonet, yang kita menghidupi nilai-nilai kasih, nilai-nilai perdamaian. Nah, itu kita bersyukur. Nah, inilah agama di situ. Seharusnya demikian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat kenyataan atau realitas bahwasannya tidak semua agama itu justru membawa kepada perdamaian dan kasih. Bahkan ada hal-hal buruk di sana sehingga perdamaian dan kasih itu seperti hilang begitu saja. Bahkan yang ada adalah hal-hal yang sebaliknya. Ketika beragama tertentu kita merasa ketakutan, nggak ada damai, nggak ada kasih itu. Nah, bagaimana seharusnya kita beragama, kita mempunyai kasih dan perdamaian itu secara normal. Ketika kita punya agama, kita mengerti agama itu, seharusnya ada kasih, ada damai di dalamnya.
Tapi kita juga sadar setiap agama tidak selalu demikian. Nah, kita belajar dari teks yang kita baca tadi, khususnya dari orang-orang Yahudi yang ada di Korintus. Itu menarik sekali Bapak sekali kan kalau kita lihat pasal 18 Paulus di Korintus. Paulus kalau dicatat oleh Lukas, ini penulis daripada kisah Paulus adalah Lukas. Dia tinggal selama 1,5 tahun di sana. Jadi Paulus tinggal 1,5 tahun di sana, cukup lama Paulus tinggal di Korintus. Dan selama di sana, di Korintus itu, Paulus meletakkan dasar-dasar gereja bagi jemaat di Korintus, sebuah pondasi yang kuat bagi mereka di sana. Banyak orang-orang Kristen yang dimenangkan oleh Paulus melalui pelayanannya di Korintus. Tentu Tuhan punya rencana yang tidak biasa. Biasanya Paulus hanya sebentar-sebentar saja. Tetapi di Korintus itu dia sampai 1,5 tahun. Arti kata bahwasanya gereja yang dinamis ada di Korintus itu. Dan itu juga terjadi karena buah pelayanan daripada Paulus. Bukan mudah bukan, Paulus harus melewati beberapa kota dan akhirnya tinggal sekitar 1,5 tahun. Nah, yang menarik adalah yang terjadi di Korintus. Paulus itu tidak dianiaya. Kita mengingat bahwasanya ketika Paulus ada di Filipi dia mengalami penganiayaan. Tetapi ketika dia ada di Korintus, Paulus itu tidak mengalami penganiayaan. Jadi selama 1,5 tahun Paulus bisa memberitakan firman Tuhan itu dengan leluasa, boleh saya katakan seperti itu. Dengan leluasa memberitakan firman Tuhan. Wow, ini sesuatu kesempatan yang luar biasa. Kalau di Filipi dia harus dikejar, dia harus ditangkap, dipukuli, tetapi di Korintus tidak demikian. Artinya adalah ketika kita mengerti Paulus tidak dianiaya di sana. Ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Paulus di dalam pelayanan membuktikan bahwa perkataan Tuhan itu benar. Nanti kita sudah pernah membaca bagian sebelumnya bahwasanya tidak ada yang bisa menjamah dan menganiaya engkau. Kita lihat ayat 10 ya, saya akan bacakan. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Jadi di Korintus Paulus memberitakan firman Tuhan dan ada janji Tuhan di sana. Tidak ada seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau. Itu suatu janji yang Tuhan yang dinyatakan dalam pelayanan Paulus di Korintus. Itu sesuatu yang luar biasa. Sementara dia sebelumnya harus dianiaya, dia ditangkap dan dipukuli. Tetapi di Korintus sangat berbeda. Bayangkan 1,5 tahun. Paulus bukan orang sembarangan, dia orang yang pandai, dia orang yang pintar, dia hampir katakan ada ibadah di peribadahan orang Yahudi, dia ada di sana. Dan dia memberitakan tentang Yesus adalah Mesias. Dan selama 1,5 tahun benar. Paulus dicatat oleh Lukas. Paulus tidak dianiaya, tidak disiksa, tidak ditangkap, tidak dipukuli. Apa yang bisa kita tangkap? Bahwasanya ketika Tuhan berjanji, Tuhan menggenapinya. Paulus sedikit pun tidak ada lecet ibadahnya karena akibat daripada pelayanannya. Paulus dengan leluasa. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, melihat perbedaan yang besar. Kenapa Paulus di Filipi dia dianiaya? Karena Tuhan juga tidak pernah berjanji pada Rasul Paulus. Kamu ada di Filipi, kamu tidak akan dijamah atau dia akan dianiaya. Tidak, bukan. Ketika di Filipi, ketika Paulus menjalaninya dan dia ditangkap, dipukuli. Ingat, Tuhan tidak pernah berjanji Paulus tidak akan mengalami penganiayaan. Tetapi kita lihat bahwasanya apa yang terjadi dalam diri Paulus menyatakan bahwasanya rencana Tuhan pada waktu lampau dan sekarang itu berbeda. Di waktu lampau Tuhan tidak pernah berjanji pada waktu Paulus ada di Filipi. Maka Paulus sempat ditangkap, dipukul, dianiaya. Tetapi ketika Paulus akan menuju Korintus, rencana Tuhan itu berbeda. Kamu tidak akan dijamah, kamu tidak akan dianiaya. Ada rencana Tuhan yang berbeda. Kemarin dan hari ini. Dan inilah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bisa saja ini terjadi pada setiap kita. Kalau dulu
Ada jemaat Tuhan yang disembuhkan karena sakit penyakit. Belum tentu hari ini disembuhkan juga oleh Tuhan. Kalau dulu diselamatkan karena kecelakaan, dihindarkan seperti itu. Belum tentu hari ini atau besok akan mengalami hal yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, menyadari bahwasanya rencana Tuhan itu tidak sama, belum tentu sama dari kemarin, hari ini, ataupun besok. Apa sih yang bisa kita tangkap dari rencana Tuhan yang sepertinya berubah-ubah itu? Kenapa sih Tuhan waktu Paulus ada di Filipi, Tuhan gak janji, aku akan menyertaimu, aku akan memberkatimu, tidak ada seorang pun yang akan menganiaya engkau atau menjamah engkau. Kenapa tidak? Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kita harus menangkap satu hal yang sama dalam hal ini, supaya kita tidak bingung kenapa rencana Tuhan itu berubah-ubah. Yang sama adalah Tuhan. Tuhan itu sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Rencananya boleh berubah, tetapi Tuhan itu sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhanlah yang membuat segala rencana atas diri kita, atas gereja kita, atas keluarga kita. Dan itu Tuhan yang sama. Tetapi kenapa kok berbeda rencananya? Nah, inilah yang harus kita pelajari lebih dalam lagi. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sama, bagaimana kita bisa tunduk di dalam rencana Tuhan yang mungkin tidak sama kemarin, hari ini maupun besok? Apakah kita bisa mengerti di dalam rencana Tuhan ada kebaikan Tuhan bagi setiap kita? Di dalam rencana Tuhan yang berubah itu, tapi Tuhan yang sama, apakah kita bisa menangkap Tuhan itu sungguh bijaksana dalam setiap rencana atas hidup kita, atas keluarga kita, dan atas gereja kita? Dan inilah konsep tentang Tuhan ini perlu kita pahami. Jadi kalau dulu kita diselamatkan, dulu kita disembuhkan, dan sekarang kita mengeluh, Tuhan kenapa engkau tidak menyelamatkan? Kenapa engkau tidak menyembuhkan aku? Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi mari kita tunduk. Kalau dalam konsep kita Tuhan yang selalu baik di dalam pikiran kita, itu bukan Tuhan. Kita sudah menciptakan Tuhan dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita tunduk pada Tuhan di dalam segala rencananya, baik itu susah, baik itu senang, tetapi kita mengerti di dalam segala rencana Tuhan itu ada kebaikan Tuhan, ada kebajikan Tuhan yang dinyatakan melalui kehidupan kita. Rencana Tuhan itu baik. Rencana Tuhan itu memberikan damai sejahtera apapun keadaan kita. Jadi mari kita pandang Tuhan di dalam setiap kondisi kita. Bukan tentang kondisi kita untuk melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu perhatikan yang terjadi di dalam diri kita adalah Tuhan. Tuhan di dalam memberikan rencananya kepada kita. Apakah kita meyakini bahwasanya pertimbangan-pertimbangan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan itu dinyatakan bagi setiap kita? Ya, kita mungkin sering mendengar katanya ini orang Jawa, dalam segala keadaan berkata untung ya. Jadi meskipun sakit, untung nggak sakit yang seperti itu. Kalau ada lagi kata jatuh, untung enggak, ya nggak sampai terjelungkup. Untung. Nah, hal yang seperti itu sudah kita belajar, ada falsafah Jawa itu yang baik. Tetapi untungnya ini dari mana begitu kan? Rasa syukurnya dari mana? Nah, kita sebagai orang Kristen, mari kita melihat Tuhan yang baik di dalam segala pertimbangan dan kebijakannya bagi setiap kita. Apapun yang terjadi dalam diri kita, mampukah kita berkata Tuhan itu baik di dalam rencananya? Ini masih di bulan Januari. Saya juga
deg-degan dan sedih ya. Karena ada beberapa di antara saudara kita nih yang ada di rumah sakit secara bersamaan begitu. Hari ini pun masih ada yang di rumah sakit dan itu banyak tadi ada didoakan oleh Pak Alep begitu ya. Sedih, aduh jemaatnya kok banyak di rumah sakit gitu ya. Tuhan ini awal tahun. Rencana Tuhan kok seperti ini, banyak jemaat yang sakit begitu. Bukan karena sakit, karena divaksin meriang, enggak, itu proses saja 2-3 hari selesai. Tetapi sakit di rumah sakit dan lama enggak keluar. Apakah rencana Tuhan di tahun 2022 itu tentang kesakitan? Tentu kita tidak bisa mengatakan demikian. Tapi maksudnya adalah apakah kita bisa mengatakan Tuhan itu baik di dalam rencananya? Karena di dalam rencananya ada kebaikan Tuhan, ada kebijakan Tuhan. Ada hal yang dipikirkan oleh Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Pada satu ketika pendeta Billy Graham almarhum, dia orang terkenal gitu ya di Amerika dan terkenal di dunia. Dia diwawancari oleh Larry King dari CNN. Keadaan Billy Graham itu sudah menyedihkan. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidur, gak bisa kemana-mana. Bahkan dia kepalanya semakin membesar karena terkena hidrosefalus. Bayangkan, Billy Graham orang yang terkenal, pengaruhnya begitu luar biasa. Apa menjadi perkataannya didengarkan orang banyak dan banyak orang yang bertobat karena Billy Graham. Dia dipandang orang yang terhormat. Hampir semua presiden Amerika yang hidup di zaman Billy Graham menghormati Billy Graham. Itu luar biasa. Dia ditanya oleh dalam satu wawancara itu, kamu pelayanan luar biasa, kira-kira seperti itu. Dan sekarang hidupmu menderita. Apa yang bisa kamu katakan? Billy Graham berkata hal yang luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan mengendalikan ini. Dan bahwa yang terjadi ini adalah rencana Tuhan buat saya. Maka saya akan kembali tenang. Billy Graham menerima rencana Tuhan. Di dalam segala ketenarannya, kebesarannya. Dia harus terbaring sakit, mengalami hidrosefalus. Tetapi dia tetap tenang. Dan dia juga mengetahui bahwasanya Tuhan itu baik adanya. Kebaikan Tuhan itu bukan ditunjukkan melalui keadaan Billy Graham yang susah. Tetapi kebaikan Tuhan adalah kebaikan. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Bapak Ibu sekalian, seorang yang punya jasa besar bagi dunia kekristenan. Di dalam segala keadaan yang ada yang sangat sulit bagi dia. Tetapi Billy Graham bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam ketidakbaikan keadaan fisiknya. Itu sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, sekali lagi kita belajar banyak. Bahwasanya meskipun rencana Tuhan bisa berbeda dari kemarin dan hari ini. Ataupun besok bisa berbeda. Tapi mari kita lihat Tuhan yang sama. Konsep tentang Tuhan inilah yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Sekaligus juga iman kita. Tuhan selalu memberikan pertimbangan, kebajikan dalam setiap rencananya bagi setiap kita. Bolehkah kita mengeluh? Pertanyaannya. Wajar kita mengeluh. Tetapi kita mengetahui, jika kita sudah mengetahui, Tuhan itu baik adanya bagi setiap rencana kita. Rasanya kita akan jauh daripada mengeluh. Kita akan melihat, ini Tuhan rencanamu. Dan saya akan berjalan di dalam rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Bisa saja rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana kita. Tetapi rencana Tuhan pasti lebih baik dari rencana kita. Nah, kita perhatikan ayat-ayat yang tadi dibaca oleh Saudari Senja. Disuruh sebutkan Galileo menjadi gubernur
Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata janji Tuhan yang digenapi melalui pelayanan Rasul Paulus tidak akan dianiaya dan tidak akan ada yang menjamahnya. Bukan berarti tenang-tenang saja. Orang-orang Yahudi yang ada di Korintus berusaha untuk menjatuhkan Paulus maksud saya, ketika dia ada di Korintus. Tetapi mereka tidak berhasil. Nah, ketika ada pergantian pemimpin di sana, mereka coba manfaatkan hal itu supaya Paulus bisa dijatuhkan di pengadilan yang mereka lapor seperti itu. Tetapi kita mendapati ketika Galio dilapori hal seperti itu oleh orang-orang Yahudi yang ada di Korintus. Ini Galio ini orang yang luar biasa. Secara singkat saya boleh mengatakan mereka itu disuruh balik semua yang mengadu kepada Galio. Ini bukan masalah yang harus diadili di pengadilan negara. Ini adalah masalah agama. Jadi bukan hak saya untuk mengadili. Wah, luar biasa ya. Bayangkan ini pemimpin, dia harus mencari simpati bagi umat, simpati bagi rakyat supaya dia didukung oleh rakyat. Dan sekarang orang banyak datang kepada dia supaya mengadili Rasul Paulus dengan kekuatan orang-orang yang ada itu. Tetapi justru menolak mereka, udah kamu pulang aja. Saya tidak bisa mengadili hal ini karena ini masalah agama. Bukan harus diadili di pengadilan negara. Wow, luar biasa bukan? Jadi pemimpin coba ditekan oleh orang-orang Yahudi. Paulus memang tidak bisa dianiaya dan Tuhan buktikan hal itu. Tetapi sebagai pemimpin kita lihat Galio itu benar. Dia tidak salah. Dia tidak mau menghakimi Rasul Paulus dengan tekanan yang dituduhkan oleh mereka bahwa dia mengajarkan hal yang baru di dalam peribadatan orang Yahudi. Tidak mau dan tidak mau menangkap, apalagi menganiaya, nangkap aja nggak mau. Bahkan yang lapor disuruh pulang semua. Mengajarkan, memberitakan Yesus adalah Mesias itu bukan kejahatan. Pada waktu itu ya konteksnya. Nah, Bapak sekalian kasih Tuhan, kita mendapati bahwasannya ketika Tuhan sungguh berjanji bagi setiap kita, Tuhan itu menyatakan janjinya. Kalau Tuhan tidak pernah berjanji seperti ada di Filipi, barangkali Paulus juga ditangkap, dipukuli, diadili, dan dipenjara. Tetapi kenapa Tuhan beracara atas Rasul Paulus, Galio yang menjadi gubernur tidak mengadili? Ada intervensi Tuhan, bukan? Tidak mengerti hal itu. Tuhan ketika dia berjanji, Tuhan nyatakan. Gak ada orang yang bisa seperti itu. Ternyata bukannya Paulus saja kita melihat terfokus pada Rasul Paulus. Tetapi Tuhan bisa intervensi melalui gubernur Akaya yaitu Galio. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Ketika Tuhan berencana, ketika Tuhan berjanji, itu adalah baik adanya. Dan janji Tuhan selalu ditepati bagi setiap kita. Masalahnya adalah kita tidak mengerti mungkin. Tuhan janji Tuhan itu apa bagi setiap kita. Hari ini Tuhan ngomong apa? Kita nggak ngerti karena nggak audible gitu. Apakah di zaman Rasul Paulus juga audible? Saya pikir tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah naik ke surga. Bagaimana Paulus mengerti janji Tuhan? Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Seperti di ayat yang ke-9. Bapak Ibu sekalian, Tuhan naik ke surga. Roh Kudus ada diserta dengan kita. Tetapi sejak kita diberitahu. Kita perhatikan pasal 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan.
Paulus melihat satu penglihatan. Dan kemudian berkatalah Tuhan kepada Rasul Paulus. Dalam penglihatan Rasul Paulus, Paulus menangkap inilah janji Tuhan yang dinyatakan atas dia. Mungkin tidak semua kita bisa mengalami penglihatan seperti itu. Dan jangan coba-coba mengarang-arang penglihatan. Itu bukan yang alkitabiah. Tapi kalau Tuhan mau menyatakan, kita bisa mengalami penglihatan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tidak mudah mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi setidaknya kita belajar bersama-sama. Tidak ada firman Tuhan yang kita terima pada waktu awal tahun kemarin ya. Awal tahun baru saja. Semua ayat itu berbeda. Bukan kita menerapkan, kamu akan hidup dengan tidak. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya hanya membagi ayat-ayat itu. Dan selanjutnya bagaimana? Ya, bagaimana kita menghidupinya? Ada janji Tuhan di dalam setiap kita. Boleh dikatakan, saya mengatakan itu adalah ayat profetik bagi setiap kita. Apakah kita, inilah janji Tuhan bagi setiap kita? Saya katakan belum tentu. Tetapi saya juga mengatakan bisa. Bisa. Itu dibagi secara acak. Dan kita kalau memang Tuhan berbicara pada kita, wow, bisa saja bukan menyapa setiap kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali. Bahwasanya janji Tuhan itu ya dan amin. Baik bagi setiap kita. Karena keluar dari pribadi Tuhan sendiri. Kalau kita percaya kepada Tuhan, seharusnya kita tidak perlu mempertanyakan kenapa saya hidup susah. Kenapa saya menderita dalam tanda petik semua. Tetapi terimalah itu seperti belajar dari pendeta Billy Graham. Tuhan itu baik di dalam rencananya. Saya bisa tenang menjalani hidup ini. Karena tahu rencana Tuhan itu baik. Di Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Apakah yang kita lihat hanya seperti itu saja, Galio membela Rasul Paulus dan kemudian selesai perkara begitu? Kita melihat bahwasannya bukan hanya Galio, mereka itu karena tidak bisa menyentuh Rasul Paulus, ada yang dikorbankan oleh mereka. Dan kita melihat di bacaan kita ada Krispus yang sebelumnya dianiaya, kepala rumah ibadat. Itu menjadi sasaran kemarahan mereka. Dan kemudian kalau kita lihat di ayat kita, ada juga namanya Sostenes, kepala rumah ibadat yang menjadi kemarahan orang-orang Yahudi karena tidak bisa menyentuh Rasul Paulus atau mengalahkan argumen Rasul Paulus, akhirnya kemarahan ditumpahkan kepada Sostenes. Kita lihat ya, bagaimana perlindungan Tuhan atas Rasul Paulus itu nyata. Tetapi kenapa Sostenes harus menjadi korban? Kenapa sebelumnya Krispus juga menjadi korban? Apakah rencana Tuhan itu tidak baik bagi Krispus maupun Sostenes? Saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Tetapi pasti Tuhan punya rencana. Bagi orang yang percaya, penganiayaan itu tidak menjadi hal yang ketakutan besar. Ketika menerima Tuhan, aniaya itu hal yang ringan Bapak sekalian. Kita tahu Stefanus dalam Kisah Rasul pasal yang awal. Dia dihukum dilempari batu. Dia enggak nangis-nangis. Dia enggak minta ampun pada pelempar batu itu. Tetapi dia menerimanya sebagai bagian dari rencana Tuhan yang baik. Dia menghadapi dengan tegar. Nah, apa yang terjadi dengan Krispus dan juga Sostenes di ayat yang kita baca. Ketika dia menemukan Tuhan, juru selamat yang benar. Aniaya itu bagian dari hal kehidupan iman mereka. Mereka tidak dikatakan sampai mati, tidak. Tetapi mereka menjadi sasaran kemarahan. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Di dalam yang buruk sekalipun, ada rencana Tuhan yang besar atas Krispus dan juga atas Sostenes. Kita melihat kelihatannya menderita sakit,
tetapi mereka menemukan Tuhan dan mereka menerima Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa mereka bisa bertobat? Kenapa mereka bisa menemukan Tuhan? Ada pemberitaan firman melalui Rasul Paulus dan mereka mengerti. Ketika mereka mencicipi hal-hal yang buruk, mereka siap. Artinya adalah saya boleh mengatakan Paulus tidak pernah memberitakan kepada mereka mengikut Tuhan itu selalu senang. Mengikut Tuhan itu selalu sukses. Mengikut Tuhan itu akan berlimpah dengan segala sesuatu, kelimpahan harta atau apapun juga. Tidak pernah. Kalau Paulus memberitakan hal demikian, Crispus dan Sostenes dia tidak akan menjadi orang Kristen. Tetapi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus bukan tentang mengikut Yesus itu mendapatkan kesenangan, mengikut Yesus itu akan kita menjadi terkenal, mengikut Yesus itu kita akan mendapat segala sesuatu yang kita inginkan, kita menjadi kaya, kita sehat selalu. Tidak. Tetapi Paulus mendasarkan semuanya kepada firman Tuhan. Tuhan bisa bekerja melalui penderitaan dan kesusahan. Tapi artinya Paulus tidak mengatakan kamu tidak boleh sukses, tidak ada juga. Sukses juga bagian daripada kehidupan. Sehat bagian daripada kehidupan. Kita berhasil daripada kehidupan juga yang juga ada di Alkitab. Jadi perhatikan bahwasanya ketika pemberitaan firman berisi tentang hal-hal yang baik, yang sukses saja. Itu bukan firman Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan semuanya. Di dalam kesuksesan, di dalam keberhasilan, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan. Sepanjang itu ada di dalam rencana Tuhan. Itulah orang Kristen. Kalau kita sukses berhasil, kita mengatakan Tuhan itu baik. Kalau kita sedang menderita, kita juga tetap mengatakan Tuhan itu baik. Rencananya itu indah bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Hal yang penting lainnya adalah ketika Sostenes ataupun Crispus mencoba ditekan oleh orang-orang Yahudi. Apakah mereka takut? Pertanyaan saya seperti itu. Mungkin mereka takut. Tetapi intervensi itu tidak membuat iman mereka itu beralih. Dianiaya loh, mungkin saja dipukuli. Tetapi baik Crispus maupun Sostenes, sepertinya mereka tetap tegar mengikut Tuhan. Mereka enggak takut. Jadi intervensi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Korintus itu tidak mengubah keputusan mereka untuk bertobat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali. Ketika kita mendapati bahwasannya pertobatan itu bukan hasil daripada intervensi manusia. Baik dalam tekanan yang berat ketika harus dipukuli atau dianiaya. Ya, pertobatan itu dalam bahasa saya adalah bagaimana seseorang itu menyerap, perhatikan, absorb, menyerap Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan sekedar persetujuan menjadi Kristen, tetapi menyerap Tuhan di dalam dirinya. Kalau kita baca Injil Yohanes, aku dan engkau menjadi satu. Aku tinggal di dalammu, Bapa dan aku menjadi satu. Ada satu hal yang kita dapati bahwasanya ketika kita bertobat, seharusnya Tuhan itu kita serap di dalam diri kita. Bukan sekedar kita, saya setuju menjadi Kristen. Bukan. Tapi menyerap Tuhan di dalam hidup kita. Dan hidup kita adalah hidup tentang Tuhan. Dan itulah pertobatan yang sejati. Sekali lagi saya ingin bercerita tentang Billy Graham karena masih ada sangkut pautnya. Billy Graham sekali lagi orang yang terkenal. Dia banyak dipuji oleh seseorang. Dan satu ketika dia juga memberikan, ditanya oleh seorang gitu, tidak disebutkan. Kalau tadi Larry King dari CNN gitu ya.
Dia dipuji, dia dipakai oleh orang banyak untuk mempertobatkan orang-orang yang dia khotbahi. Tetapi Billy Graham berkata, saya tidak bisa mempertobatkan mereka. Saya hanya menunjukkan jalan kepada mereka. Oh, itu sesuatu hal yang luar biasa. Banyak orang yang bertobat karena pelayanan daripada Billy Graham. Tapi Billy Graham tidak pernah menyebutkan Billy Graham tidak mengatakan bisa mempertobatkan seseorang. Billy Graham hanya mengatakan, saya hanya menunjukkan jalan kepada Kristus. Jadi bagaimana kita bisa mengerti bahwasannya pertobatan itu bukan hasil karya manusia, tetapi adalah karya Tuhan sendiri. Kita mungkin mendengar hal ini, wah Billy Graham ini orang rendah hati ya. Tapi saya berpikir Billy Graham berbicara benar. Bukan rendah hati saja, tapi Billy Graham berbicara benar. Kita tidak bisa mempertobatkan orang, tetapi kita bisa menunjukkan jalan kepada Kristus. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Sekali lagi kita jangan pernah merasa berjasa. Oh karena saya melayani kemudian dia menjadi Kristen, saya mempertobatkan. Tidak. Tapi bagian kita adalah menunjukkan jalan kepada Kristus. Bukan tentang saya. Kenapa? Karena kita sudah menyerap Tuhan di dalam diri kita. Maka kita bisa menunjukkan jalan. Saya sudah menemukan jalan itu. Dan gini loh, kalau kamu mau selamat, jalannya ini jalan kepada Kristus. Apa yang kita serap Yesus di dalam diri kita, itu yang kita beritakan. Soal pertobatan, sekali lagi bukan hasil karya kita, tetapi karya Tuhan, karya Roh Kudus. Pertobatan bukan tentang hasil dari pikiran kita. Bukan tentang bagaimana kepandaian kita, kemampuan kita untuk memberitakan orang atau kita punya kuasa untuk mertobatkan. Pertobatan itu masalah hati. Orang bisa mengerti tentang Tuhan. Tidak bisa berbicara tentang Tuhan. Tuhan itu baik, puji Tuhan. Tetapi kalau hatinya belum berubah, dia belum bertobat. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Perhatikan hal yang penting. Menyerap Yesus secara pribadi akan membawa perubahan total di dalam kehidupan kita. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Itulah surat Galatia. Kenapa Paulus bisa mengatakan demikian? Ada Kristus yang diserap di dalam dirinya. Bukan dia diri lagi, tetapi Kristus yang adalah menjadi milik dia. Dan dia menjadi milik Kristus. Menjadi satu di dalam Kristus. Ada hal yang menarik Bapak-Ibu sekalian. Realitas yang terjadi, setiap orang yang mengatakan puji Tuhan, haleluya. Bisa saja orang itu seorang penipu, seorang yang jahat. Kita mulai cerdas untuk membedakan mana orang Kristen dan mana orang yang menyerap Yesus. Orang Kristen bisa mengatakan haleluya puji Tuhan, tapi dia penipu. Tapi kalau dia menyerap Kristus, haleluya puji Tuhan, itu adalah hal yang kita lihat yang keluar dari hati. Di dalam surat Galatia ada buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan berikutnya ada 9. Apa yang dilihat oleh orang yang sudah menyerap Kristus. Lihat buah rohnya. Apakah ada kasih di dalamnya? Apakah ada sukacita di dalamnya? Apakah ada damai sejahtera di sana? Apakah ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan ada di dalamnya? Kalau kita bisa melihat buah roh di dalam diri seseorang, itu adalah orang yang menyerap Yesus di dalam dirinya.
Kita bisa melihat hal itu. Dan kita bisa merasakan hal itu. Bukan soal kita mendengar perkataannya. Tetapi kita melihat buah roh yang ada di dalam orang itu. Termasuk juga kita bisa melihat buah roh apa yang ada dan kita hasilkan. Saya bersyukur bisa melihat sibling ini ya, 3 bersaudara memimpin ya. Penatua Andre, ada Brenda dan ada Jeffy. Itu luar biasa gitu ya. Rasanya baru pertama kali saya lihat ya, sepanjang saya 2 tahun ya. Luar biasa, tampilan yang luar biasa, bersaudara sama-sama melayani Tuhan. Tapi izinkan saya bukan maksudnya mengorek-orek membuat keluarga untuk berpikir, aduh kenapa seperti ini. Tidak, maksudnya nggak seperti itu, maksudnya seperti ini. Tahun 2021 kita kehilangan seorang yang besar di gereja kita. Itu Penatua Bambang Kencono. Ketika Pak Bambang, saya bayangkan, ketika Pak Bambang berkata haleluya puji Tuhan. Di dalam pikiran kita, apakah kita berpikir dia penipu? Saya yakin tidak. Karena dari kesaksian banyak orang. Mereka melihat, kita melihat. Ada buah roh yang keluar. Dari diri almarhum Penatua Bambang Kencono. Kenapa? Dalam pikiran saya, almarhum Penatua Bambang Kencono menyerap Kristus di dalam dirinya. Sehingga menghasilkan buah roh yang baik tentunya di dalam dirinya. Kita kehilangan dia. Kita kehilangan orang besar. Tapi mungkin hari ini kalau Penatua Bambang Kencono lihat, wah anak-anakku melayani Tuhan luar biasa. Gitu ya. Senang mungkin. Oke Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sebagai orang-orang Kristen, jangan terkecoh dengan telinga kita. Mendengar orang berkata, haleluya puji Tuhan. Tetapi dia hanya orang Kristen. Belum menyerap Kristus di dalam hatinya. Di dalam dirinya. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang menyerap Tuhan. Ketika kita menyerap Tuhan, sekali lagi kita menjadi satu dengan Tuhan. Dan itu bisa dilihat melalui buah roh yang kita hasilkan. Kok lucu ya, kasih sukacita. Saya berikan contoh satu, sukacita. Sukacita itu gampang gak ya? Ya gampang, terus kita pikir ternyata susah juga. Betul ya? Sukacita itu ya gampang, ya susah juga ternyata. Mampukah kita bersukacita di dalam hidup kita? Baik hal yang menggembirakan. Bisa enggak kita bersukacita? Lebih lagi, ketika itu hal yang berat dalam diri kita. Mampukah kita bersukacita? Jadi satu ujian bagi kita. Mari kita perhatikan buah roh. Apakah orang bisa melihat buah roh di dalam diri kita? Sepanjang tidak ada buah roh itu. Kita hanya mendengar tentang Tuhan. Tetapi kalau kita melihat, merasakan buah roh itu, itulah orang Kristen sejati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi. Bahwasanya agama itu harus menghasilkan kasih dan perdamaian. Dan kasih dan perdamaian itu tidak akan terwujud kalau kita tidak menyerap Tuhan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai. Betul kan? Ada gitu kan? Dari buah roh kan? Kasih dan perdamaian itu hanya bisa kita hasilkan bila kita menyerap Tuhan. Saya akan terus ulang-ulang kata ini, menyerap Tuhan, absorb. Agama yang benar seharusnya berasal dari pertobatan sejati dari orang-orang yang mengikuti agama itu. Dan terkhusus kalau kita bicara tentang kekristenan. Kekristenan sejati harus berasal dari pertobatan sejati yang menyerap Tuhan. Semuanya
tentang Tuhan. Hidup kita tentang Tuhan. Tuhan hidup di dalam diri kita. Dan saya hidup di dalam Tuhan. Maukah kita dipimpin oleh Tuhan? Rencana Tuhan adalah selalu baik. Dan rencana Tuhan belum tentu rencana kita. Saya ingin menutup dengan satu catatan dari Charles Whistler dalam bukunya Healing God. Dia mengatakan seperti ini. Memimpin sebagai gembala, bukan sebagai anjing gembala. Ya, kalau bahasa Inggris enak ya. Jadi kalau sheep sama sheep itu domba gembala, tapi yang satu ada sheepdog, anjing gembala. Anjing gembala kalau memimpin dia hanya menyalak, menakut-nakuti, dan dia ada di belakang. Tetapi kalau gembala, dia cukup memanggil domba-dombanya dan berjalan di depan. Tidak ada nyalakan, tidak ada kemarahan, tapi dia panggil domba-dombanya dan dia berjalan di depan. Itulah gembala sejati. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua adalah gembala. Ya memang jabatan saya sebagai gembala jemaat. Kita semua gembala. Maukah kita dan siapkah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang memanggil domba-domba kita dan kita berjalan di depan. Tetapi saya perlu ingatkan lagi, kita punya gembala agung, yaitu Tuhan. Tuhan memanggil kita dan dia berjalan di depan kita. Rencana itu diciptakan oleh gembala agung kita. Dia ada di depan kita. Maukah kita ikuti dia? Kalau kita berpikir, Tuhan saya susah. Gembala kita ada di depan. Dia sudah mengalami kesusahan itu. Tuhan saya takut. Tuhan kita ada di depan. Tuhan juga pernah mengalami ketakutan. Bagaimana dia gentar ketika dia akan ditangkap Tuhan. Kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Itulah gembala kita. Jadi apapun keadaan kita, mari kita mengikut Tuhan. Sang gembala agung itu. Dia memanggil kita. Siapkah kita berjalan di dalam rencananya? Bukan rencana kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh belajar dari perjalanan Rasul Paulus mengabarkan Injil di Korintus. Kami mengerti Tuhan, bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi Rasul Paulus. Ajar kami mengerti hal ini Tuhan, bahwa rencana Tuhan juga terbaik bagi setiap kami. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam segala keadaan kami masing-masing. Baik kami yang sedang bersuka cita, menikmati kelebihan kemurahan Tuhan, maupun kami yang sedang di dalam kesulitan, ataupun kami yang sedang ada dalam keadaan sakit, penyakit yang ada dalam tubuh kami. Kami percaya rencana Tuhan itu baik. Karena Engkaulah gembala agung kami. Ada sukacita di dalammu. Ada pimpinanmu, dan bahkan di dalam segala yang sulit apapun, Engkau sudah mengalaminya. Bahkan Engkau mau mati bagi kami ya Tuhan. Sukses bukan berarti semuanya hidup enak. Tapi sukses adalah ketika kami berhasil menyerap Tuhan di dalam hidup kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Agar buah roh itu ada bagi setiap kami. Dan orang-orang melihat dari buah roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Iya, selanjutnya Penatua Priscilla Sugiyarti akan memberikan apresiasi bagi panitia
Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 dipersilahkan. Nanti setelah itu Penatua Andrea Kencana akan kembali memimpin ibadah kita. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur kalau pagi hari ini kita bisa beribadah bersama. Melalui kesempatan ini saya akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia Natal yang sudah bekerja sangat baik di dalam perayaan Natal kemarin. Mengucap syukur ya, kita sudah meninggalkan Natal kemarin, tetapi biarlah ingatan kita tidak pernah lupa bahwa kita diingatkan semakin mengasihi Tuhan. Biarlah itu terus kita bawa di tahun 2022 dan selanjutnya sampai kita benar-benar Tuhan datang, kita tetap setia melayani Tuhan. Kita akan memberikan apresiasi kepada panitia Natal. Saya undang tim panitia Natal. Ibu, nama-namanya? Ibu Sylvia Andriani Wibisono. Mungkin kita akan berikan aplaus dulu ya. Luar biasa, kita masih terkesan dengan perayaan Natal kemarin. Luar biasa, semuanya indah dilakukan dan juga dilakukannya dengan terbaik. Terima kasih Bu Sylvia yang sudah menjadi tim panitia Natal yang luar biasa. Kemudian Ibu Linawati. Nanti akan adakan foto bersama. Ibu Linawati Triono ini ya? Enggak hadir ya? Oh ya. Ya, diwakilkan anaknya. Oh ya. Kemudian Diaken Melisa yang sebagai sidana di bawah. Oh ya. Kemudian Dr. Kiki Monica, kelihatannya nggak hadir ya sebagai si acara. Oh ya, Pak Rudi Hartono juga nggak hadir. Mark David Christopher sebagai si dekor dan dokumentasi. Diwakili oleh istrinya. Ini Diaken Melisa yang sebagai si dana. Dananya malah lebih ya. Bersyukur sekali nih si dananya, luar biasa. Kemudian Ibu Rita Saryasis Handoyo sebagai si doa. Berkat doa Ibu semua acara berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Bu. Kemudian Bapak Yunus sebagai si dekor. Oh ya, di bawah. Di bawah. Kemudian Monica Kosasih sebagai koordinasi media ibadah. Sepertinya tidak hadir. Ada. Oh. Silakan Monica. Ini juga luar biasa nih ya. Yang sudah mengkoordinir media ibadah sehingga semakin baik karyanya. Tuhan memberkati Melisa, Monica. Kemudian Diaken Juliana Susanti sebagai penasehat. Ini juga sosok wanita hebat yang sudah membawai semua komisi, luar biasa. Terima kasih Diaken Juliana. Kemudian Diaken Fajar Suryani Widoretno juga sebagai penasehat di Solo ya, diwakilkan oleh Pak Anton. Ya, udah habis ya. Mungkin ada yang mau memotret
Kak Edi mungkin bisa ikut ya, ya berikan tepuk tangan. Kak Edi ikut foto bersama. Ya. Ya. Iya. 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 Jadi melalui kesempatan ini tim panitia Natal sudah selesai tugasnya. Tuhan memberkati pelayanannya dan tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan berkati ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan.
Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk, jemaat mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.